Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lutfiana Putri, NIM 04. Saya berasal dari kelas PKP 4C. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan tidur. Mungkin selama ini kita menganggap kurang tidur itu hal yang biasa. Padahal jika terjadi terus-menerus, kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda adanya gangguan tidur yang dapat memengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Belum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gangguan tidur. Gangguan tidur adalah kondisi ketika seseorang mengalami masalah dalam proses tidurnya, baik sulit untuk mulai tidur, sering terbangun di malam hari, tidur terlalu nyenyak, maupun mengalami gangguan lain yang membuat kualitas tidurnya menjadi lebih buruk. Tidur merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Saat tidur, tubuh akan beristirahat dan memperbaiki berbagai fungsi organ. Selain itu, otak juga memproses informasi yang kita dapatkan sepanjang hari. Oleh karena itu, jika kualitas tidur terganggu, tubuh dan pikiran juga akan ikut terpengaruh. Orang dewasa pada umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam setiap malamnya. Jika kebutuhan tidur ini tidak terpenuhi secara terus-menerus, maka berbagai masalah kesehatan dapat muncul. Gangguan tidur itu memiliki beberapa jenis yang cukup sering dijumpai kita. Yang pertama, ada insomnia. Insomnia itu merupakan gangguan tidur yang paling sering dialami oleh banyak orang. Penderitaannya mengalami kesulitan untuk mulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur kembali. Misalnya, seseorang sudah berbaring sejak pukul 10 malam, tetapi baru bisa tertidur setelah lewat tengah malam. Akibatnya, saat bangun di pagi hari, tubuh terasa lebih lelah. Jenis yang kedua yaitu sleep apnea. Gangguan ini terjadi ketika seseorang mengalami gangguan pernapasan saat tidur. Biasanya penderita mendengkur cukup keras. Kemudian napasnya berhenti selama beberapa detik sebelum kembali bernapas. Akibatnya kualitas tidurnya menjadi tidak optimal meskipun durasi tidurnya cukup lama. Selanjutnya yaitu ada narkolepsi. Narkolepsi merupakan kondisi ketika seseorang tiba-tiba tertidur tanpa dapat dikendalikan, bahkan saat sedang beraktivitas seperti belajar, bekerja, atau berbicara dengan orang lain. Yang selanjutnya itu ada restless leg syndrome atau biasa disebut dengan sindrom kaki gelisah. Gangguan ini menyebabkan penderitanya merasa tidak nyaman pada bagian kaki sehingga muncul keinginan untuk terus menggerakkan kaki, terutama ketika sedang beristirahat atau menjelang tidur. Yang terakhir yaitu ada parasomnia. Parasomnia yaitu gangguan yang menyebabkan perilaku tidak normal saat tidur. Contohnya seperti berjalan saat tidur, berbicara saat tidur, mimpi buruk, atau mengalami teror malam. Selanjutnya ada tanda dan gejala gangguan tidur. Gangguan tidur memiliki beberapa tanda yang cukup mudah dikenali kita. Misalnya, gangguan gejala yang paling umum adalah sulit untuk memulai tidur meskipun tubuh sudah merasa lelah. Selain itu, ada juga yang sering terbangun beberapa kali di malam hari sehingga tidurnya menjadi lebih nyenyak. Sebagian orang juga bangun terlalu pagi dan tidak dapat tidur kembali, padahal waktu istirahatnya itu masih kurang. Karena kualitas tidur yang buruk,
Pada siang hari biasanya penderita akan merasa mengantuk, tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi saat belajar atau bekerja, mudah lupa, dan emosinya menjadi lebih mudah berubah, misalnya cepat marah atau mudah tersinggung. Pada beberapa jenis gangguan tidur, terutama sleep apnea, penderita biasanya mendengkur cukup keras dan terkadang napasnya berhenti saat ketika tidur. Penyebab gangguan tidur. Gangguan tidur dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor psikologis seperti stres, kecemasan, depresi. Ketika seseorang mengalami atau memiliki banyak pikiran atau tekanan, biasanya akan lebih sulit untuk tidur dengan nyenyak. Faktor yang kedua yaitu gaya hidup. Misalnya, sering begadang, terlalu lama bermain ponsel sebelum tidur, mengkonsumsi kopi atau minuman berkafein pada malam hari, atau memiliki jadwal tidur yang tidak teratur. Selain itu, gangguan tidur juga dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu seperti asma, penyakit jantung, nyeri kronis, atau gangguan hormon. Lingkungan tempat tidur juga sangat berpengaruh. Kamar yang terlalu terang, terlalu bising, atau memiliki suhu yang tidak nyaman dapat membuat seseorang sulit tidur. Selanjutnya itu ada dampak gangguan tidur. Gangguan tidur yang dibiarkan dalam waktu lama dapat memberikan dampak yang cukup serius. Yang pertama, tubuh menjadi lebih mudah lelah sehingga aktivitas sehari-hari tidak dapat dilakukan secara maksimal. Yang kedua, ada kemampuan berkonsentrasi dan mengingat akan menurun. Hal ini tentu dapat memengaruhi prestasi belajar maupun pekerjaan. Selain itu, kurang tidur juga dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah marah, sulit mengendalikan emosi. Dalam jangka panjang, gangguan tidur dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, bahkan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Cara mengatasi gangguan tidur. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi gangguan tidur. Yang pertama itu ada biasanya tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari agar tubuh memiliki pola tidur yang teratur. Terus yang kedua itu ada hindari penggunaan ponsel atau gadget sehingga sekitar 1 jam sebelum tidur karena cahaya dari layar dapat menghambat rasa ngantuk. Yang ketiga, kurangi konsumsi kopi, teh, atau minuman berkafein terutama pada sore dan malam hari. Selanjutnya, lakukan olahraga secara rutin. Namun, sebaiknya olahraga tidak dilakukan secara dekat dengan waktu tidur. Kita juga perlu menciptakan suasana kamar yang nyaman, misalnya dengan mengurangi kebisingan, mematikan lampu yang terlalu terang, serta menjaga suhu ruang tetap nyaman. Jika kita sedang merasa stres, kita bisa melakukan relaksasi seperti menarik nafas dalam-dalam, seperti gini. Membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan sebelum tidur. Selanjutnya ada pengobatan gangguan tidur. Pengobatan gangguan tidur tentu disesuaikan dengan penyebabnya. Jika gangguan tidur disebabkan oleh stres atau kecemasan, dokter atau psikolog dapat menyarankan konseling atau terapi agar pasien dapat mengelola pikirannya dengan lebih baik. Pada beberapa kondisi tertentu, dokter juga dapat memberikan obat tidur. Namun, gangguan obat tidur tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan harus sesuai dengan anjuran dokter, karena dapat menimbulkan efek samping atau ketergantungan jika digunakan dalam jangka panjang. Untuk penderita sleep apnea,
dokter dapat memberikan penanganan khusus, misalnya dengan menggunakan alat bantu pernapasan saat tidur agar jalan napas tetap terbuka. Yang paling penting adalah mengatasi penyebab utama dari gangguan tidur tersebut agar kualitas tidur dapat kembali normal. Selanjutnya ada pencegahan gangguan tidur. Gangguan tidur sebenarnya dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Mulailah dengan menjaga jadwal tidur kamu yang teratur. Terus itu ada mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengurangi stres, membatasi penggunaan gadget sebelum tidur, serta menghindari kebiasaan begadang. Dengan menerapkan kebiasaan tersebut, kualitas tidur akan menjadi lebih baik sehingga tubuh tetap sehat dan aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan optimal. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.